Hai semua. Sebelum Ivi belajar, Ivi selalu mengisi perut terlebih dahulu untuk menambah energi. Saat di dapur, Ivi tidak menemukan nasi dan lauk sama sekali. Hanya ada kentang goreng di dalam tudung nasi. Ya, mau gimana lagi? Sembari mengucap alhamdulillah dalam hati karena masih ada kentang goreng untuk dimakan, Ivi langsung melahap semua kentang goreng yang ada. Sembari melahap kentang goreng, Ivi berpikir, apakah kentang ini merupakan buah dari tanaman kentang ya? Tapi kan, struktur dari tanaman biasanya setelah akar tumbuh batang, kemudian ada daun, bunga, baru deh buah. Tapi mengapa setelah akar tumbuh buah ya? Assalamualaikum adik-adik. Bertemu lagi dengan Kak Sheffield dari Pendidikan IPA Universitas Jember. Di awal video tadi kita sudah lihat ya bahwa Ivi sedang bertanya-tanya tentang apakah kentang merupakan buah dari tanaman kentang. Nah, untuk menjawabnya, pada video kali ini kita akan belajar tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Tumbuhan lengkap itu terdiri dari beberapa organ ya adik-adik. Organ pokok yang membentuk tumbuh-tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Sedangkan pada bunga, buah, dan biji itu merupakan organ khusus pada tumbuhan. Langsung saja kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Yang pertama yaitu akar. Sudah maklum bukan bahwa akar itu umumnya terletak di dalam tanah. Karena letaknya di dalam tanah, maka fungsi akar antara lain yang pertama yaitu untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, untuk memperkokoh berdirinya batang. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan juga tempat untuk pernafasan. Hal ini dikarenakan akar mengalami modifikasi. Contohnya pada tanaman wortel. Nah, pada tanaman wortel ini akar mengalami modifikasi menjadi buah wortel sehingga akar tersebut berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Yang kedua yaitu contoh pada pohon beringin. Nah, pada pohon beringin ini akar termodifikasi menjadi akar gantung sehingga akar akan berfungsi sebagai tempat untuk pernafasan. Kemudian yang kedua adalah struktur dan fungsi dari batang. Umumnya batang itu terletak di antara akar dan juga daun. Oleh karena itu, batang berfungsi sebagai yang pertama yaitu sebagai penghubung antara akar dan juga daun. Kemudian yang kedua sebagai penegak tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga yaitu sebagai pengangkut air dan garam dari akar. Batang pun dapat mengalami modifikasi. Contohnya pada tanaman tebu, kentang, dan kunyit, batang termodifikasi menjadi buah tumbuhan sehingga berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Batang yang sering kita jumpai itu umumnya berbentuk silindris. Namun ada juga batang yang berbentuk segitiga, persegi 4, persegi 5, persegi 6, dan lain-lainnya. Batang juga memiliki ruas-ruas batang atau yang disebut dengan internodus. Jika dibedakan dari jenis tumbuhan dikotil dan monokotilnya, pada tumbuhan dikotil, ruas-ruas batang atau internodusnya tidak terlihat jelas. Sedangkan pada tumbuhan monokotil, ruas-ruas batang atau internodusnya terlihat sangat jelas. Kemudian yang ketiga yaitu struktur dan fungsi daun. Pasti adik-adik sudah sering kali melihat daun kan? Daun umumnya berwarna hijau karena daun itu memiliki banyak sekali klorofil. Nah, fungsi utama dari daun yaitu untuk tempat transpirasi atau penguapan dan
sebagai tempat untuk berfotosintesis. Pada proses fotosintesis, gas karbon dioksida dari udara ditambah dengan air dari tanah dibantu oleh cahaya matahari sebagai energi akan diubah menjadi oksigen dan glukosa. Kemudian oksigen akan dikeluarkan melalui stomata daun dan glukosa akan disusun oleh zat pati atau amilum pada proses polimerisasi. Apakah daun juga mengalami modifikasi? Ya, beberapa daun juga mengalami modifikasi. Contohnya pada bawang merah. Daun sisik pada bawang merah merupakan modifikasi dari daun yang mengalami penebalan, sehingga daun sisiknya memiliki fungsi sebagai tempat cadangan makanan. Kemudian yang keempat yaitu struktur dan fungsi dari bunga. Bunga merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga lengkap itu terdiri dari 5 bagian, yaitu ada tangkai, mahkota, kelopak, benang sari, dan juga puting. Sedangkan pada bunga yang memiliki sebagian dari 5 bagian tersebut dinamakan bunga tak lengkap. Berdasarkan keberadaan alat reproduksinya, bunga yang memiliki benang sari dan putik dalam satu bunga dinamakan bunga sempurna. Sedangkan pada bunga yang hanya memiliki benang sari saja atau putik saja dalam satu bunga, maka dinamakan bunga tak sempurna. Struktur bunga pada tumbuhan dikotil memiliki bagian bunga berkelipatan 4 atau 5. Sedangkan struktur bunga pada tumbuhan monokotil, bagian-bagian seperti daun kelopak, daun mahkota, dan daun benang sari berkelipatan 3. Dan yang terakhir yaitu struktur dan fungsi dari buah dan biji. Tahukah kalian dari manakah buah dan biji itu berasal? Ya, dari bunga, yaitu pada putik atau klistilium. Putik terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian dasar yang menggelembung ini disebut dengan bakal buah. Sedangkan bagian yang memanjang ini disebut dengan tangkai putik atau stilus. Dan bagian ujung disebut dengan kepala putik atau stigma. Di dalam bakal buah terdapat 1 atau lebih bakal biji atau yang disebut dengan ovul. Kemudian pada proses selanjutnya bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi bijinya. Nah, akhirnya jawaban dari pertanyaan ini, apakah kentang merupakan buah dari tanaman kentang? Jawabannya adalah iya. Tumbuhan kentang hanya memiliki organ-organ pokok yang mendukung tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Dan buah kentang didapat dari modifikasi batang dari kentang tersebut. Nah, dari sini sudah paham kan adik-adik?